Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Udah siap kan sekolah Minggu hari ini? Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pagi ini ya Tuhan. Sekarang kami sudah bangun dengan semangat ya Tuhan, dan kami mau memulai ibadah sekolah Minggu hari ini ya Tuhan. Berkati ibadah sekolah Minggu hari ini dari mulai hingga akhirnya ya Tuhan, dan berkati kami juga ya Tuhan agar kami dapat menyerap firman yang akan disampaikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sini siapa yang siap jadi Laskar Kristus? Siap semua ya? Kalau gitu kita mau nyanyi lagu yang pertama. Kita nyanyikan lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Semangat semuanya! Kita udah mau baca Alkitab nih, tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu dulu. Nyanyinya biar semangat sambil berdiri yuk. Kita mau nyanyi lagu Karena Begitu Besar Kasih Allah. Nyanyinya dengan hati yang senang ya. Segera
Halo adik-adik, udah siapin Alkitabnya? Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Abang ulang sekali lagi, Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Yang judul perikopnya adalah Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang Sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang geludi di depan orang yang menggunting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi?" Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah nabi yang berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita selalu dalam keadaan sehat, kita selalu dalam keadaan sukacita, walau kita beribadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Nah anak-anak, tadi kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan, dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ada sesuatu hal yang ingin Tuhan sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu GKO Sarijadi. Untuk itu, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami kembali bersekutu memuji Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus membuka hati kami, pikiran kami, agar kami mengerti firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, tema kita pagi hari ini adalah sida-sida dari Ethiopia, yang terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Anak-anakku sayang, firman Tuhan yang tadi kita baca ini mengajarkan kepada kita sesuatu hal. Nah, menurut anak-anak, apa sih yang dimaksud firman Tuhan yang tadi kita baca? Di dalam bacaan tadi menceritakan tentang siapa sih? Ayo, ada yang tahu nggak?
Benar, namanya adalah Filipus. Filipus, ia diurapi oleh Roh Kudus. Nah, Filipus ini disuruh oleh Tuhan melalui malaikatnya untuk pergi dan berjalan ke suatu tempat yang sangat sunyi. Di tempat itu tidak ada air, tidak ada makanan, dan tidak ada seorang pun. Malaikat Tuhan menyuruh Filipus melewati jalan ini. Nah, Filipus mengikuti perintah Tuhan. Filipus terus berjalan menyusuri tempat ini, dan di jalan ini ternyata ada kereta kuda. Nah, anak-anak, kira-kira siapa ya yang ada di dalam kereta kuda tersebut? Ternyata yang ada di dalam kereta kuda tadi adalah sida-sida dari Ethiopia. Mereka baru pulang dari peribadahan dan mereka mau pulang menuju tanah Ethiopia. Nah, di atas kereta ini, sida-sida dari Ethiopia ini sedang membaca sesuatu, yaitu membaca kitab Nabi Yesaya. Kitab mereka tidak sama seperti dengan kitab yang selalu kita baca sehari-hari. Seperti ini. Tidak, kitab mereka tidak berbentuk seperti ini. Tetapi kitab Nabi Yesaya yang dibaca oleh sida-sida dari Ethiopia tadi adalah berbentuk seperti gulungan kertas seperti ini. Nah, jadi sida-sida ini membaca dengan teliti. Mereka membaca berulang kali kitab Nabi Yesaya ini. Tetapi sida-sida ini tidak mengerti, tidak memahami akan apa yang ia baca. Lalu sida-sida dari Ethiopia ini kembali membaca lagi dengan lebih teliti, tetapi tetap saja tidak mengerti dan tidak memahami apa yang dimaksud di dalam kitab Nabi Yesaya tersebut. Nah, pada saat itulah Roh Kudus menyuruh Filipus untuk mendekati kereta kuda ini. Kata malaikat Tuhan kepada Filipus, "Hai Filipus, ayo dekati kereta itu." Begitu kata Roh Kudus kepada Filipus. Nah, anak-anak, kira-kira Filipus mau tidak ya? Takut tidak ya untuk mendekati kereta kuda ini? Karena di dalam kereta tadi adalah orang yang baru pertama kali ia temui. Dan tempat itu adalah tempat yang sangat sepi. Tidak ada seorang pun. Bagaimana kalau misalkan yang di dalam kereta tadi adalah orang jahat? Nah, tetapi karena Filipus sudah diurapi oleh Roh Allah, Filipus tidak takut. Filipus mendekati kereta kuda tersebut dan bertanya kepada sida-sida itu. Begini kata Filipus, "Tuan, apakah Tuan memahami apa yang sedang Tuan baca?" Lalu sida-sida itu pun menjawab, "Bagaimana aku bisa mengerti? Bagaimana aku bisa memahami jika tidak ada yang menjelaskan kepadaku maksud dari isi kitab ini? Maukah kamu menjelaskan kepadaku?" Begitu kata sida-sida tadi kepada Filipus. Nah, anak-anak, Filipus sangat senang karena ada orang yang menawarkan kepadanya untuk menjelaskan firman Tuhan. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Filipus begitu saja. Kesempatan ini diambil oleh Filipus untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Kepada siapa? Kepada sida-sida dari tanah Ethiopia tadi.
Lalu Filipus pun memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, bagaimana Tuhan Yesus diadili, disiksa, bahkan disalibkan. Filipus menjelaskan kepada sida-sida bahwa kematian Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus merupakan bukti kasih-Nya kepada kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita umat manusia. Tapi dengan satu syarat, yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, setelah sida-sida dari Ethiopia ini mendengarkan penjelasan dari Filipus, akhirnya sida-sida ini mengaku iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan mereka minta dibaptis. Nah, di sini Filipus sudah menyelamatkan satu jiwa. Karena di tempat itu tidak ada air, lalu mereka melanjutkan perjalanan sampai mereka menemukan air. Nah, setelah mereka melakukan perjalanan, melanjutkan perjalanan kembali dan menemukan air, kemudian Filipus membaptis sida-sida tersebut di tempat itu. Nah, anak-anak, pelajaran yang dapat kita ambil pada renungan, pada firman Tuhan pagi hari ini adalah bahwa anak-anak sekolah minggu GKO Sarijadi mau belajar dari teladan sida-sida ini. Yang sekalipun sida-sida ini adalah seorang pejabat, orang yang sibuk, tetapi sida-sida ini masih menyempatkan diri untuk membaca dan belajar dari kitab suci. Jadi, harapan ibu, anak-anak sekolah minggu juga harus seperti sida-sida dari Ethiopia ini, yaitu rajin membaca dan belajar dari Alkitab. Anak-anak sekolah minggu GKU Sarijadi mau belajar untuk memiliki jiwa yang besar seperti sida-sida dari Ethiopia ini, yang mau belajar dan mau diajar firman Tuhan. Nah, anak-anak, itu firman Tuhan yang dapat ibu sampaikan pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu yang terus mengajar pelaku firman-Mu, memberitakan firman-Mu, memberitakan kabar baik, yaitu tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami seperti Tuhan menolong Filipus dalam memberitakan kabar baik kepada sida-sida dari Ethiopia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, yuk sekarang kita mau doa syafaat. Yuk buat adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu ini, walaupun masih secara online Tuhan, masih dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Kau memberkati ibadah sekolah minggu ini agar menjadi sukacita bagi anak sekolah minggu yang rindu untuk memuji memuliakan nama Engkau. Kami juga Tuhan berdoa untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan. Engkau memberkati agar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami Tuhan, agar kami dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan baik anak sekolah minggu maupun guru sekolah minggu. Engkau memberkati Tuhan setiap kesehatannya, jauhkan dan hindari Tuhan dari segala penyakit dan mara bahaya. Engkau memberkati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan sekolah online untuk
anak sekolah minggu Engkau memberkati Tuhan, agar sekolah online ini dapat berjalan dengan lancar, guru-guru yang memberikan pelajaran dapat membuat anak sekolah minggu mengerti akan pelajarannya. Engkau memberkati Tuhan, baik dari internetnya Tuhan, dari handphone atau laptopnya Tuhan, Engkau memberkati agar anak sekolah minggu dapat sekolah secara dengan semaksimal mungkin. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan Tuhan, Engkau memberkati persembahan ini agar menjadi berkat Tuhan untuk memperluas kerajaan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Amin. Adik-adik, gimana firman yang baru Bu Emi sampaikan? Bagus kan? Semoga kita bisa lebih taat dan menjadi garam dan terang di bumi ini. Nah, kita udah mau menerima berkat dan mengakhiri ibadah hari ini. Masih semangat kan? Yuk, semangat yuk. Kita mau nyanyi satu lagu lagi. Kita mau nyanyi lagu Kerja Buat Tuhan. Yang semangat ya nyanyinya. pagi hari ini dan kita mau menerima berkat Tuhan. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ibadah sekolah minggu telah terlaksana dengan baik walau di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Ajar kami, anak-anak sekolah minggu GKO Sarijadi, untuk meneladani sida-sida dari Ethiopia yang mau belajar dan mau diajar oleh firman-Mu. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi ini dan kami mau menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus.
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati anak-anak sekolah minggu, menyertai, memberkati guru-guru sekolah minggu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.